Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan mengenai kekuasaan dan pemerintahan di Arab. Pemerintahan di Hijaz. Nabi Ismail alaihissalam memimpin Mekah dan menguasai Baitullah sampai wafat pada usia 137 tahun. Kewenangannya dilanjutkan oleh salah satu putranya. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah Nabi lalu digantikan oleh putra beliau yang lain, Kaidar. Namun ada yang berpendapat sebaliknya. Sesudah itu Mekah dipimpin oleh sang cucu, Mudah ibnu Amr al-Jurhumi. Namun pada masa berikutnya kepemimpinan Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Keturunan Ismail alaihissalam diberi kedudukan mulia untuk menghormati jasa moyang mereka membangun Ka'bah, tetapi mereka tidak diberi kekuasaan sama sekali. Waktu terus bergulir, peran anak cucu Ismail alaihissalam kian redup sampai tidak terlihat lagi. Pemerintahan kabilah Jurhum juga mulai melemah, terbukti saat Bukhtansor atau Nebukadnezar menyerang bangsa Arab di Zatu Irfin. Panglima perang bangsa Arab saat itu bukan dari kabilah Jurhum, melainkan Adnan sendiri. Bani Adnan berpencar ke Yaman tatkala terjadi perang kedua melawan Bukhtansor tahun 587 sebelum Masehi. Berangkatlah Barkhaya atau teman Yeremiyah, seorang nabi Bani Israel bernama Ma'ad, ke Haran melalui Syam. Ketika tekanan Bukhtansor mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun di sana dia tak mendapati seorang dari kabilah Jurhum, kecuali Jurshum ibnu Jalhamah. Lalu menikahlah ia dengan putrinya. Dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Nizar. Setelah itu, pemerintahan kabilah Jurhum di Mekah kian melemah. Mereka mulai berani menzolimi para peziarah yang datang ke Mekah dan menyalahgunakan harta Ka'bah. Kondisi ini memicu kemarahan Bani Adnan dan membakar semangat primordialisme mereka. Ketika Jaza'ah tiba di Marizarhan dan melihat Bani Adnan berusaha meloloskan diri dari orang-orang Jurhum, dia merasa kesal. Dibantunya suku-suku dari Bani Adnan, yaitu Bani Bakar ibnu Abdumanaf ibnu Kinanah, melawan kabilah Jurhum. Akhirnya mereka terusir dari Mekah dan pemerintahan pun diambil alih oleh Bani Adnan pada pertengahan abad kedua Masehi. Ibnu Ishaq menuturkan, Amr ibnu Haris ibnu Mudah al-Jurhumi keluar dengan membawa kain penutup Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu memendamnya di dalam sumur Zam-Zam. Setelah itu ia meninggalkan Mekah bersama orang-orang Jurhum lainnya menuju Yaman. Mereka betul-betul sedih karena harus meninggalkan Mekah. Diperkirakan masa Nabi Ismail alaihissalam adalah 20 abad sebelum Masehi. Kabilah Jurhum tinggal di Mekah sekitar 21 abad dan masa kekuasaan mereka berlangsung selama 20 abad. Bani Khuza'ah tinggal di Mekah tanpa Bani Bakar. Hanya saja mereka terikat perjanjian dengan kabilah-kabilah Bani Mudar dalam 3 hal. Yang pertama, menjamin keamanan orang-orang dari Arafah hingga Muzdalifah dan mengizinkan mereka meninggalkan Mina setelah Bani Gaus ibnu Murrah dari suku Ilyas ibnu Mudar yang disebut Sufah. Dengan kata lain, orang-orang hanya diizinkan melempar jumroh di Mina jika seseorang dari Sufah sudah melakukannya. Kalau semua sudah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Sufah akan berjaga di kedua sisi Aqobah. Tidak boleh ada yang lewat sebelum mereka lewat. Ketika Bani Sufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad ibnu Zaid Munah dari Tamim. Yang kedua, ifadah atau bertolak dari Juma' pada pagi hari Idul Adha menuju Mina. Itu menjadi tanggung jawab Bani Udwan. Yang ketiga,
Penanganan air minum selama bulan-bulan suci menjadi tanggung jawab Bani Tamim ibnu Adi ibnu Kinanah. Kekuasaan Bani Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa pemerintahan mereka, orang-orang Bani Adnan menyebar di Najd, perbatasan Irak dan Bahrain. Sementara itu, yang berada di Mekah tinggal suku Quraisy, yaitu Hulul dan Sir, yang hidup berpencar-pencar di antara kaumnya, Bani Kinanah. Mereka tak punya wewenang sedikit pun untuk mengelola Mekah, bahkan Baitul Haram hingga kedatangan Qusay ibnu Kilab. Alkisah ayah Qusay meninggal saat dia masih berada dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya dinikahi oleh seorang lelaki Bani Uzrah bernama Rabi'ah ibnu Haram. Ayah barunya itu memboyong sang ibu ke negerinya di perbatasan Syam. Ketika Qusay beranjak remaja, dia pulang ke Mekah. Konon walinya saat itu adalah Hulail ibnu Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay kemudian meminang anak perempuannya Hubay. Ternyata Hulail menyambut gembira keinginan Qusay dan menikahkannya dengan gadis pujaannya. Setelah Hulail meninggal dunia, pecahlah perang antara Khuza'ah dan Quraisy yang pada akhirnya membawa Qusay pada kekuasaan mengelola Mekah dan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menceritakan sebab musabab terjadinya perang. Pertama, Qusay beranak banyak, berlimpah harta dan berkedudukan mulia. Sementara Hulail telah meninggal dunia. Lalu Qusay merasa paling berhak menguasai dan mengelola Ka'bah dibandingkan Bani Khuza'ah dari Bani Bakar. Dia yakin bahwa suku Quraisy lah yang berhak memimpin seluruh keturunan Ismail alaihi salam. Pendapat itu disampaikannya kepada beberapa tokoh Quraisy dan Bani Kinanah dengan misi untuk mengusir Khuza'ah dari Bani Bakar dari Mekah. Mereka setuju. Kedua, Hulail menurut pengakuan Khuza'ah berwasiat kepada Qusay agar bersedia mengurus Ka'bah dan memerintah Mekah. Akan tetapi Khuza'ah menolak mengalihkan kekuasaannya kepada Qusay. Karena itulah terjadi perang antara kedua suku ini. Ketiga, Hulail telah menyerahkan kepada putrinya Hubay wewenang mengelola Baitullah dan telah mengangkat Abu Gubshan al-Khuzai sebagai wakil anak perempuannya. Lalu Abu Gubshan mengelola Ka'bah menggantikan Hubay karena punya maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, setelah sang mertua meninggal, Qusay memperdayai Abu Gubshan. Dia membeli hak kelola Baitul Haram dengan beberapa ekor unta dan 1 geriba arak. Khuza'ah tidak terima dengan jual beli ini. Mereka berusaha mencegah agar Qusay tidak bisa memegang wewenang mengelola Baitul Haram. Mengetahui hal ini, Qusay menghimpun sejumlah tokoh suku Quraisy dari Bani Kinanah untuk mengusir Khuza'ah dari Mekah. Mereka setuju. Apapun alasan sebenarnya, yang jelas ketika Hulail meninggal dan Bani Sufah berbuat semau-maunya, Qusay tampil menghadapi mereka bersama beberapa orang Quraisy dari Bani Kinanah di Aqabah. Kamilah yang lebih berhak mengelolanya daripada kalian, ujar Qusay kepada mereka. Mereka yang tidak terima lalu menyerang Qusay. Ternyata Qusay mampu memenangkan perang dan mengambil alih kekuasaan. Sejak saat itu, hubungan Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dengan Qusay berakhir. Qusay lah yang menantang mereka lebih dahulu dan menyetujui perang. Singkat kata, perang tak terelakkan. Korban berjatuhan di kedua belah pihak sampai akhirnya disepakati gencatan senjata. Mereka menunjuk Ya'mar ibnu Auf, salah satu anggota Bani Bakar, menjadi penengah. Selanjutnya, dia memutuskan bahwa Qusay lah yang berhak mengurus Ka'bah dan mengelola Mekah, bukan Bani Khuza'ah. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh Qusay menjadi tanggung jawabnya sendiri, sedangkan korban yang jatuh dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar berhak mendapatkan diyat atau tebusan.
Qusay diberi keleluasaan untuk mengurus Ka'bah. Karena keputusannya yang dianggap kurang adil ini, di kemudian hari Ya'mar dijuluki Syazah atau orang yang menyimpang. Dikisahkan bahwa Bani Khuza'ah memegang hak mengelola Baitul Haram selama 300 tahun. Qusay mengambil alih hak itu pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya tahun 330 Masehi. Sejak saat itulah wewenang penuh pengelolaan Mekah dipegang oleh Qusay, dilanjutkan kemudian oleh Quraisy. Qusay sekaligus juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan utama para peziarah Arab dari seluruh jazirah. Salah satu tindakan Qusay yang penting di Mekah adalah menyatukan kaum yang terpisah-pisah untuk kembali ke Mekah. Dibaginya wilayah Mekah menjadi 4, lalu ditempatkannya setiap kaum Quraisy seperti Bani Nis'ah, Safwan, Udwan, Murrah ibnu Auf sesuai tempat tinggalnya dahulu. Bagi Qusay ini tak ubahnya seperti utang yang tidak boleh diabaikan. Peninggalan Qusay lainnya adalah membangun Darun Nadwah di utara Masjid Ka'bah dan menempatkan pintunya menghadap ke masjid. Di sanalah tempat berkumpulnya suku Quraisy. Di sanalah berbagai urusan penting mereka dikaji. Tempat ini memang memiliki kedudukan penting di mata Quraisy karena menjadi tempat yang bisa mempersatukan mereka dan menuntaskan berbagai masalah dengan elegan. Dalam hal ini, Qusay memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Sebagai pemimpin Darun Nadwah, di tempat inilah mereka bermusyawarah tentang berbagai urusan penting yang terjadi di antara mereka. Di sana pula mereka menikahkan anak-anak perempuan mereka. 2. Hak memegang panji-panji. Tak boleh ada seorang pun yang memegang panji-panji perang melawan komunitas lain kecuali dia atau salah satu anaknya. 3. Kepemimpinan, yaitu hak mengatur kafilah. Karena itu, tidak ada kafilah penduduk Mekah untuk urusan dagang ataupun yang lain kecuali atas perintahnya atau putra-putranya. Yang keempat, hak hijabah, yaitu hak menjaga pintu Ka'bah. Hanya dia yang boleh membuka pintu Ka'bah, dia pula yang merawat dan memegang kuncinya. Yang kelima, hak siqoyah, yaitu memenuhi bak-bak air minum untuk jamaah haji dan membuat airnya berasa manis dengan memakai kurma atau anggur sehingga bisa diminum oleh para peziarah Mekah. Yang keenam, hak ifadah atau menjamu jamaah haji, yaitu membuat makanan untuk dihidangkan khusus bagi jamaah haji. Qusay mewajibkan setiap orang Quraisy menyetorkan pajak saban musim haji, lalu dana itu dipakai untuk menjamu jamaah haji, khususnya jamaah haji yang kurang mampu atau tidak punya bekal memadai. Itulah wewenang yang dipegang oleh Qusay. Karena itulah kehidupan anak keduanya Abdul Manaf serba mulia dan terhormat. Sementara itu kepada Abduddar, anak sulungnya, suatu saat Qusay berkata, "Akan kupertemukan engkau dengan semua kaum jika mereka memang memuliakanmu." Lalu Qusay mewasiatkan kepadanya berbagai kepentingan suku Quraisy. Dia berikan kepadanya hak mengelola Darun Nadwah, memegang panji-panji, memimpin kaum, menjaga pintu Ka'bah, dan menjamu jamaah haji. Saat itu tidak seorang pun berani melanggar atau menolak titah Qusay. Segala perintahnya, baik dikala dia hidup atau mati, layaknya sebuah keyakinan yang selalu dianut. Sepeninggal Qusay, putra-putranya tampil menggantikannya. Tak ada pertentangan sedikit pun di antara mereka. Akan tetapi, setelah Abdul Manaf meninggal, anak-anaknya memperebutkan kedudukan-kedudukan itu dengan anak paman mereka Abduddar. Quraisy akhirnya terpecah dua, hampir saja terjadi perang saudara. Untunglah mereka sepakat memilih jalan damai dan berbagi jabatan. Hak siqoyah, rifadah, dan qiyadah menjadi wewenang Bani Abdul Manaf.
Sedangkan hak mengelola Darun Nadwah, mengibarkan panji-panji, membuka dan menjaga pintu Ka'bah ada di tangan Bani Abduddar. Ada yang mengatakan bahwa Darun Nadwah dikelola bersama oleh dua keluarga itu. Kemudian Bani Abdul Manaf melakukan undian untuk menentukan bagian mereka. Akhirnya hak Sikoyah dan Rifadah jatuh ke tangan Hashim, sedangkan Qiyadah menjadi wewenang Abdus Syam. Hashim bin Abdul Manaf menangani Sikoyah dan Rifadah ini sepanjang hidupnya. Setelah meninggal, dia digantikan oleh saudaranya Muthalib ibnu Abdul Manaf. Sepeninggal Muthalib, urusan itu dilanjutkan oleh Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf, kakek Rasulullah, dan dilanjutkan lagi oleh anak-anaknya hingga kedatangan Islam. Kala itu wewenang dipegang oleh Abbas. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Qusay sendirilah yang membagi wewenang bagi masing-masing anaknya. Kemudian dilanjutkan oleh keturunan mereka sebagaimana penjelasan di atas. Wallahu alam. Suku Quraisy memiliki sejumlah kewenangan lain di luar yang saya sebutkan di atas. Kewenangan itu mereka bagi-bagi sendiri di antara mereka. Mereka membentuk semacam pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembagian batas wilayah dan wewenang yang jelas, menyerupai sistem parlemen dengan komisi-komisinya seperti yang berlaku sekarang. Berikut ini beberapa contoh pembagian wewenang itu. 1. Al-Isar, yaitu wewenang menyiapkan anak panah yang ditempatkan di berhala-berhala untuk mengundi nasib. Wewenang ini ditangani oleh Bani Jumah. 2. Tahjirul Amwal, yaitu wewenang mengelola harta benda yang dijadikan korban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala, termasuk wewenang menyelesaikan permusuhan dan persahabatan. Wewenang ini ditangani oleh Bani Sam. 3. Asyura, yaitu permusyawaratan, menjadi wewenang Bani Sa'ad. 4. Al-Ashnaq, yaitu wewenang mengatur berbagai tebusan dan denda, merupakan wewenang Bani Taim. 5. Al-Iqab, yaitu wewenang membawa panji-panji komunitas mereka, merupakan wewenang Bani Umayyah. 6. As-Safarah atau pengutusan, menjadi wewenang Bani Adi.